Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kesempatan kali ini membahas bab 2, yaitu mengenai koordinat kartesius, yaitu materi di SMP kelas 8 di semester ganjil ini ya. Koordinat kartesius. Kalau kita lihat koordinat kartesius, kita akan sering lihat misal seperti ini. Denah peta ya, denah peta dari atau denah sebuah perumahan nih, seperti ini ya. Denah sebuah perumahan. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya, seperti garis vertikal dan garis horizontal seperti ini. Ini garis vertikal ya, ini garis horizontal. Seperti itu. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Nah, seperti ini sistem koordinat. Misalnya kita akan melihat peta dari jarak sekolah ke dalam jarak rumah Bu Badiah ini ya. Ini seperti ini. Kita ikuti panah-panah ini. Nah, ini adalah bagian dari sistem koordinat yang akan kita ikuti. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, dalam pelaksanaan ataupun pengaplikasian sistem koordinat tersebut. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang namanya istilahnya kartesius. Ini tulisannya cartesius. Kita membacanya yaitu kartesius, yaitu latinisasi untuk Descartes. Yaitu istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Perancis, yaitu bernama Descartes ya, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambar posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lainnya. Nah, koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Langsung saja kita lihat bentuknya seperti ini koordinat kartesius tersebut, di mana ada di sini garis ini dinamakan garis X dan di atas ini mengarah ke atas disebut dengan garis Y. Jadi kalau yang ke arah samping, ke arah kanan dan kiri ini disebut dengan garis X. Kalau yang mengarah ke atas atau itu disebut dengan garis Y. Nah, kalau dia arahnya ke kanan, ini seperti garis bilangan ya. Kalau dia arahnya ke kanan, ini dia bernilai plus. Kalau dia arahnya ke kiri, itu bernilai min. Kalau dia arahnya ke atas, itu bernilai plus. Dan kalau dia arahnya ke bawah, bernilai min. Dan kalau dia yang horizontal seperti ini disebut dengan garis X. Kalau dia yang vertikal seperti ini disebut dengan garis Y. Nah, inilah bagaimana titik-titik dari koordinat kartesius tersebut. Kita akan lihat coba bagaimana kita melihat titik-titiknya. Misalnya ini ada contoh seperti ini. Kalau kita lihat dari koordinat kartesius tersebut, ini ada titik A, B, titik C, D, terus E, F, G, dan H ya. Kalau kita lihat di sini bagian ini, fokuskan bagian ini, bagian yang A dulu kita bahas. A ini memiliki X-nya 3 dan Y-nya 6. Berarti kalau kita baca adalah titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Maksudnya 3 satuan dari sumbu Y. 3 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini ya, yang tegak ini ya, yang tegak lurus ini. 3 satuan, 1, 2, 3. Berarti dia titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y ini. Sedangkan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Maksudnya ini berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kalau kita baca dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berjarak 6 satuan dari sumbu X. Coba kalau kita lihat lagi contoh yang B.
berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Nah ini 1, 2, 3, 4. Sumbu Y nya kan ini. Jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah juga berjarak 4 satuan dari sumbu X. 4 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, Bapak sudah mencontohkan titik A dan titik B. Nah untuk latihannya coba kalian pahami koordinat kartesius tersebut, bagian yang titik C, D, E, F, G, dan H. Lakukan yang sama seperti ini. Seperti Bapak membuat seperti ini. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, misal seperti itu. Nah ya, tugasnya pada pertemuan kali ini dalam perkenalan mengenai koordinat kartesius, silakan kalian lakukan yang seperti ini. Ya, lakukan ya. Yang untuk jarak titik C, D, F, G, dan H ini ya. Ini G. Bapak ubah dulu. E, F, G, H. G dan H. Ini G. Jadi soalnya ini. Nah, seperti ini. C, D, E, F, G, H ya. C, D, E, F, G, H. Silakan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.